terdapat beberapa pahlawan yang dilupakan atau tidak diingat, atau mungkin jarang diketahui oleh kita. Salah satunya adalah Rohana Kudus, seorang wanita yang menjadi wartawan wanita pertama di Indonesia. Rohana Kudus atau yang kita kenal adalah Siti Rohana merupakan perempuan pejuang asal dari Sumatera Barat. Ia lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam pada 20 Desember 1884. Ayahnya bernama Muhammad Rasjad Maharja Sultan, seorang Hoof Jaksa atau kepala jaksa di pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan ibunya bernama Kiam. Rohana tumbuh dalam keluarga moderat yang gemar membaca. Sejak kecil, ia punya kesempatan untuk mengakses bacaan lewat buku, majalah, serta surat kabar yang dibeli oleh ayahnya. Kegemaran membaca ayahnya ditularkan kepada Rohana. Meski tak mengenyam bangku sekolah formal atas didikan ayahnya, di usianya yang ke-5 tahun, Rohana mulai mengenal abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Ketika Rohana beranjak berusia 6 tahun, ayahnya pindah tugas ke Alahan Panjang sebagai juru tulis. Di sana ia bertetangga dengan jaksa Alahan Panjang Lebi Jaronan Sutan. Lantaran tak punya anak, pasangan Sutan dan Adiesa menganggap Rohana sebagai anaknya sendiri. Adiesa sering memanggil Rohana untuk main di rumahnya. Di sana, Rohana tak semata main, tapi juga diajari baca tulis dan menghitung. Setelah 2 tahun mengenal dan diajari Adiesa, Rohana bisa menulis dalam huruf Arab, Arab Melayu, dan Latin. Ia juga bisa berbahasa Belanda ketika dia di usia 8 tahun. Untuk memperdalam kemampuannya, ayahnya pun berlangganan buku dongeng anak terbitan Medan, Berita Kecil. Terkadang sang ayah juga membelikan buku terbitan Cerita Singapura atau mendapat oleh-oleh buku anak dari rekannya yang pegawai Belanda. Buku-buku itulah yang dipelajari oleh Rohana ketika masih kecil. Ketika sudah dewasa, Rohana mulai menulis untuk membela nasib perempuan. Rohana amat peduli dengan nasib perempuan. Ketidaktersediaan sekolah untuk pribumi, Putri mendorong Rohana mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia, sekolah kaum putri yang mengajarkan keterampilan. Rohana tak berhenti berjuang hanya untuk mendirikan sekolah. Lewat diskusi dengan suaminya yaitu Abdul Kudus, Rohana menceritakan keinginannya untuk memperluas perjuangan. Kalaupun hanya mengajar, yang bertengah pintar hanya murid-murid saya saja, maka saya ingin sekali berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan kaum perempuan di daerah lain sehingga bisa membantu lebih banyak lagi, ujar kata Rohana kepada suaminya seperti ditulis oleh Fitrian di dalam Rohana Kudus, seorang wartawan perempuan pertama Indonesia. Setelah itu, Rohana mengirim surat ke Datuk Sultan Maharja, pemimpin redaksi utusan Melayu di Padang. Rohana menyampaikan keinginannya agar perempuan diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sama seperti lelaki. Ia juga mengusulkan agar utusan Melayu memberi ruang pada tulisan perempuan. Di sini, Maharja yang merupakan seorang wartawan senior yang bijaksana dan kebapaan, ia amat tersentuh ketika membaca surat dari Rohana. Lantaran, ia pula rela ke Kota Gadang untuk menemui perempuan cerdas yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal itu. Dalam pertemuan itu, Rohana menyampaikan idenya tidak sebatas pemberian ruang bagi tulisan perempuan di utusan Melayu, melainkan juga menerbitkan surat kabar yang dikhususkan hanya untuk wanita.
Namun, Rohana tidak mengurus itu seorang diri karena tidak bisa meninggalkan sekolah kerajaan Amai Setia yang dia bangun. Maharja lantas mengusulkan agar anaknya, Ratna Juwita Zubaidah, yang akan mengurus keperluan di Padang. Usulan pembagian tugas ini disertai karena dianggap cukup adil. Rohana dan Ratna Juwita akan sama-sama menulis. Sementara Ratna Juwita mengurus keperluan redaksi di Padang, Rohana mencarikan kontributor untuk mengisi rubik-rubik dalam surat kabar yang mereka buat. Setelah itu, maka terbitlah Sunting Melayu. Kata sunting yang dipilih karena berarti perempuan dan Melayu yang mewakili nama wilayah mereka. Singkat cerita, surat kabar inilah yang diperuntukkan bagi perempuan di seluruh tanah Melayu.